Mereka anak serigala yang masuk penjara kan? Kok mereka udah keluar sih? Boy, udahlah Kal. Pokoknya kita nggak usah ladenin mereka. Lu jangan kepancing emosi ya. Kenapa lu pada? Gak ngerti apa ini tantangan? Hah? Banci. Gak usah pakai motor lu kalau nggak punya nyali. Nyolot deh. Kal. Udah Kal. Udah biarin aja. Kenapa, Boy? Kalian tidak main-main kan dengan surat pernyataan ini? Bahwa kalian akan berdamai. Ingat, identitas kalian berdua sudah ada pada kami. Kamu Boy, wakil dari geng motor Warrior. Dan kamu Mondi, wakil dari geng motor Serigala. Iya Pak. Kami ingin sekali perdamaian ini terjadi Pak. Begini saja, jika terjadi keributan dan tawuran di antara kedua geng kalian, maka kamu Boy sebagai pimpinan dari geng Warrior dan kamu Mondi sebagai pimpinan dari geng Serigala, kalian berdua akan jadi jaminan. Ingat itu. Jika kalian yakin dan setuju, silakan tanda tangan di atas materai ini. Daripada teman-teman gue kelamaan ditahan, mendingan sekarang gue tanda tangan surat pernyataan ini. Mon, sebaiknya lo tepati janji lo. Kalian semua denger kan? Gue harus tepatin janji gue. Karena apa? Karena gue sama Boy udah lakuin kesepakatan secara tertulis. Dan itu depan hukum. Jadi gue minta tolong. Lo semua jangan cari gara-gara lagi. Jangan pernah cari masalah sama anak-anak geng motor. Terutama Warrior. Karena apa? Gue yang jadi jaminan. Masa depan gue dipertaruhkan. Itu untuk lo semua. Gue minta tolong lo hargain gue. Terutama lo, Yo. Karena lo yang paling sering cari gara-gara. Gue gak mau denger lo cari gara-gara lagi. Lo bertiga tuh harusnya bersyukur. Lo sekarang bertiga ada di sini harusnya bersyukur. Lo gak ada di penjara lagi. Ya? Pokoknya gue gak mau denger. Semua bubar, pulang rumah masing-masing. Ingat, gue gak mau ada apa-apa. Turun lo. Ada apaan nih? Bukannya kita udah buat perjanjian? Lo pikir enak masuk penjara? Kita nggak bakal biarin orang yang udah bikin kita masuk penjara. Lepas gitu aja. Dan gua nggak bakalan biarin Adun mati sia-sia. Udah deh, mendingan sebaiknya kalian pulang aja. Lo nggak usah punya alasan, Boy.
Boy, pembalasan ini sudah kita rencanakan sebelum lu sama Mondi bikin kesepakatan. Dan ini adalah sumpah kita. Kita rencanakan selama kita di dalam penjara yang busuk itu. Yang lu masukin kita. Mas, bangun mas. Mas, bangun mas. Mas. Tolong. Bang, tolong bang. Ada yang pingsan bang. Tolong bang. Bang. Cepet dong. Hati-hati. Bisa. Iya, halo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya Pak ya. Nya, Agan, bangun ya. Agan, Nya, cepetan bangun ya. Kayak naon, Bira? Di mana? Naon? Boy masuk rumah sakit, Ma. Waduh. Dan Boy masuk rumah sakit. Boy. Bagan. Dan Boy masuk rumah sakit kan? Kan? Kok bisa masuk ke rumah sakit? Gimana sih Bi ceritanya? Barusan teh ada telepon dari rumah sakit katanya Den Boy teh di rumah sakit. Papa sih, ini salahnya Papa. Soalnya Papa Kok langsung papa yang disalahin sih? Kan belum tahu kenapa si Boy masuk rumah sakit. awas ya Pak. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Boy, ini bukan salahnya Mama, ini salahnya Papa. Aduh Gusti. Gusti ya Allah. Ampun ya Allah. Kenapa jadi pada ribut di sini? Atau bukannya cepetan ke sana ke rumah sakit dilihat anaknya. Apa yang Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Kok anak saya bisa sampai seperti ini? Kami dari pihak kepolisian menemukan anak Bapak sudah dalam keadaan terluka seperti ini, Pak. Sepertinya dia habis dipukuli orang. Sementara keterangan anak Bapak mengatakan dia tidak tahu siapa yang memukulinya. Sementara kami mencurigai anak geng motor serigala yang selama ini menjadi musuh kelompok anak Bapak adalah sebagai pelakunya. Tapi anak Bapak mengatakan bukan. Pak Polisi, anak saya tuh nggak suka bohong tahu. Kalau dia bilang bukan, berarti bukan Pak Polisi. Kami tidak bisa memastikan siapa pelakunya. Kalau begitu saya pamit. Kalian harus melidiki kasus ini lebih lanjut. Iya baik Pak, terima kasih ya. Permisi. Apa sih salah? Papa sih salah ngizinin si Boy pergi malam-malam. Lihat nih sekarang aku kayak gini. Boy kan jadi babak belur. Papa salah Papa. Dan kali itu kalau Mama bilang nggak boleh. Aku nggak salah Papa. Belum tentu Papa salah. Apa yang salah? Ini bukan salah Papa, Ma. Lagian kelompok motor Boy itu bukan geng motor, Ma. Tapi lebih ke klub motor. Kan Papa bilang juga apa? Boy ini anak yang bisa bertanggung jawab. Lagian apa salahnya mah kalau ikut klub? Karena klub itu bisa nambah silaturahmi, nambah temen, nambah pengalaman. Iya kan Boy? Tetap aja Papa yang salah tahu. Boy, kamu nggak boleh kayak begini lagi. Jadi tetap salahnya Papa. Mau ikut geng kah, mau ikut klub kah, sama aja Papa. Beda mah. Sama. Beda dong mah, beda. Kan geng motor, ini klub motor beda. Sama. Hah, Boy. Papa kan salah kan tuh Boy pingsan lagi, Boy.
Papa panggil dokter. Papa panggil dokter. Panggil. Pak. Udah nggak usah panggil dokter, Pak. Boy mau bangun, tapi Papa sama Mama janji dulu. Gak boleh ribut lagi. Iya, Boy. Papa janji. Yang penting kamu bangun ya. Udah bangun ini, Pak. Ngerjain mama. Kamu tahu nggak? Mama sama papa tuh udah panik tahu. Ih, lain kali nggak boleh kayak gitu ah. Tapi Boy, sebenarnya apa yang terjadi sih? Nggak ada apa-apa sih, Pak. Cuman Boy minta sama Mama dan Papa jangan kasih tahu ke teman-teman Boy soal kejadian ini. Ma, Boy takut teman-teman Boy itu khawatir dan pengen balas dendam sama orang yang bikin Boy sampai masuk rumah sakit. Boy nggak mau itu terjadi, Ma. Ih, tapi orang yang mukulin kamu itu kan harus tanggung jawab. Kita harus balas dendam dong. Kalau perlu mama ikut balas dendam. Iya. Nggak usah, Ma. Nggak penting. Biar Tuhan aja yang balas perbuatan mereka, Ma. Baik itu buruk maupun baik, Ma. Papa banget nih, Ma. Papa banget. Pemikiran Boy itu sama dengan pemikiran Papa. Iya, Boy, kamu benar. Papa kamu enggak. Kamu benar, Nak. Permisi, Bu, Pak. Sus, saya udah boleh pulang kan? Tadi kata dokter sudah boleh pulang. Boleh pulang, Nak? Makasih ya, Sus. Pulang, Nak. Pulang. Lagi tuh. Habis berantem ya? Hah? Sama siapa? Kapan? Enggak, gue cuma jatuh dari motor kok. Ah, bohong lu. Masa jatuh dari motor kayak gitu? Itu mah habis dipukulin orang. Pasti gara-gara naksir Gala lagi kan? Hah? Udah deh, buktinya gue baik-baik aja kan. Udah gak usah cari masalah lagi ya. Tapi Boy, Kang, lu jangan emosi terus dong. Buktinya gue gak apa-apa kan? Jadi berangkat sekolah. Oke. Tapi sorry nih bro, arah kita udah beda. Jadi kita mencar di sini aja. See you ya. Tos dulu dong. Boy, kenapa? Kok luka-luka gitu sih? Oh enggak apa-apa kok. Kecelakaan aja. Kecelakaan? Kayaknya bukan kecelakaan deh. Gue liat kayak abis digebukin ya. Enggak. Lo jangan bohong ya. Gue udah sering jatuh dari motor dan gak pernah luka kayak gitu. Ya udah terserah lo deh. Yang penting sekarang gue baik-baik aja. Oh iya Ref. Sorry ya. Semalam gue gak bisa lama-lama teleponan sama lo. Ya nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu gue masuk duluan ya. Pak Amir? Surprise. Amir. Boy. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Kamu sehat Boy? Sehat. Pak Amir ngapain di sini? Kalian saudara atau apa? Kok kayaknya akrab banget? Oh, enggak Pak. Pak Amir ini tuh orangnya tuh asik banget Pak. Jadi saya udah anggap sebagai teman sendiri Pak. Dan guru paling top Pak. Bisa aja kamu Boy. Ya tapi mereka tahu batas kok Pak. Itu yang bikin saya jadi sarang belut. Maksudnya salut Pak sama mereka. Bagus itu. Justru metode pendekatan seperti itu dibutuhkan untuk lebih mengetahui perkembangan dan pergaulan siswa-siswi. Nggak semuanya guru bisa melakukan hal seperti itu. Boy, ngomong-ngomong, kenapa pelipis kamu? Iya Boy. Kamu kenapa lagi sih? Oh enggak Pak. Ini kecelakaan Pak, kurang hati-hati aja. Oh ya Boy, mulai hari ini Pak Amir diterima mengajar di sini. Khususnya di-hire untuk jadi guru pembina tim Olimpiade Matematik Sekolah. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Amir ya. Thank you Boy, sama-sama Boy. Pak, ada yang lain lagi Pak? Oh, enggak. Oke, kalau gitu saya ke kelas dulu ya Pak ya.
Silahkan. Permisi, Pak. Kantin nggak? Jus. Oke. Ya, biasa, Pak. Mereka anak serigala yang masuk penjara kan? Kok mereka udah keluar sih? Boy, udahlah Kal. Pokoknya kita nggak usah ladenin mereka. Lu jangan kepancing emosi ya. Kenapa lu pada? Gak ngerti apa ini tantangan? Hah? Banci. Gak usah pakai motor lu kalau nggak punya nyali. Nyolot deh. Kal. Udah Kal. Udah biarin aja. Kenapa boy? Takut kita bikin bengkak lagi? Hah? Dasar banci lu. Ayo sini kejar. Berani nggak? Yuk Kal, Yan, pergi. Tunggu. Jangan-jangan mereka yang bikin muka lo bonyok-bonyok gitu. Boy, mending sekarang lu jujur sama kita. Lu bukan kecelakaan kan? Lu habis ribut sama mereka kan? Iya boy. Kayak ada yang disembunyiin dari lo nih. Udahlah Kal. Boy, gue sadar gue emosian boy. Tapi gue selalu dengerin apapun yang lu bilang. Karena gue anggap lu sahabat gue. Tapi boy, kalau lo emang masih anggap kita sahabat, please, jangan ada yang dirahasiain dari kita. Iya boy. Kayaknya ada yang disembunyiin nih dari lo. Lo masih anggap kita sahabat kan? Ayo dong lo bilang. Oke. Sebenarnya gue udah bikin kesepakatan sama Mondi. Hitam di atas putih. Di depan polisi. Dan Mondi udah bilang sama gue kalau dia udah gak mau perang lagi sama geng warrior. Atau dendam. Terus kok mereka bisa keluar dari penjara sih? Pas gue udah buat perjanjian sama Mondi, gue langsung cabut laporan gue di polisi. Biar geng serigala bebas. Dan pas mereka bebas, ternyata mereka mengkhianati kesempatan gue sama Mondi. Mereka langsung keroyok gue. Tapi ya udahlah. Nah, menurut gue juga nggak apa-apa kok. Yang penting kita damai sama mereka. Kal. Kal. Kal, please Kal, gue mohon sama lu, udah gak usah. Kalau misalnya gue lapor polisi dan mereka ketangkep, kita bakal perang lagi sama mereka. Tapi gue gak terima boy, mereka gebukin lu. Kal, udahlah Kal, gak usah emosian lagi sama mereka. Lu kan udah biasa dikebukin. Ya udah, kali ini aja gue mohon sama lu lupain semua ini. Biar perdamaian kita terus berlanjut sama mereka. Oke, tapi sekali lagi mereka cari gara-gara sama lu atau sama anak warrior, gue bersumpah, gue habisin mereka. Ya udah Kal, thank you ya. Tapi sorry banget nih, gue harus cabut duluan. Soalnya gue mau makan siang sama nyokap gue. Ya iyalah beneran sama nyokap, mau ikutan. Enggak deh. Gue mau ke bengkel, servis Rossi dulu. Ya udah, gue cabut ya. Sia-sia gue ngajarin dia. Gaya lu. Emang lu bisa? Kagak lah. Lu mau ikut gue ke bengkel gak? Ogah. Ngapain banget gue nemenin lu servis. Agak jajan. Bisa lu ya. Giliran cewek lu temenin. Nih gue sahabat lu nih. Sahabat lu. Masa lu gak temenin? Bodo amat. Boy? Oh my God, Boy, kita bisa ketemu di sini, Boy. Aku tuh bener-bener senang banget. Itu namanya jodoh. Boy, aku duduk di sini ya nemenin kamu makan. Ya ampun, Boy. Mama mana sih? Kok belum nyampe juga? Males banget gue ada cewek ini. Boy, aku senang banget kita bisa... Boy, kenapa muka kamu, Boy? Kamu sakit?
gue nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana? Muka kamu banyak lukanya. Kok nggak apa-apa sih Boy? Kamu sakit ya Boy? Itu nggak penting. Boy, aku peduli sama kamu. Aku care sama kamu. Karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau orang yang aku sayang kenapa-napa Boy. Adriana udah deh. Nggak usah ngebahas soal luka gue. Ya udah. Kalau gitu, kamu mau pesen apa? Nanti aja deh. Gue menunggu nyokap gue. Tante Marisa, ya ampun Boy, kok bisa barengan gini ya? Tante Marisa juga mau kesini. Ya udah kalau gitu, aku pesenin kamu hot coffee latte. Kamu masih suka itu kan Boy? Aku pesenin ya. Kan tadi gue udah bilang nanti aja. Ya nggak apa-apa, aku pesenin. Tuh kan bener kata lu Sin. Adriana beneran ketemu cowoknya. Aduh, iya sih, cuma aduh sayang banget ya dari sini nggak kelihatan tuh cowok siapa sih?